Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Public Management dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini, saya akan membacakan materi tentang The Cultural Environment of Global Markets. Saya akan menjelaskan materi ini di video kali ini berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama ialah Social and Cultural Environment. Pemasaran global adalah mengenali persamaan dan perbedaan serta memasukkan persepsi lini dalam proses perencanaan pemasaran, sehingga strategi, produk, dan program pemasaran disesuaikan dengan perbedaan yang signifikan dan penting. Pada saat yang sama, pemasar global harus juga memperhatikan persamaan yang relevan serta menghindari penyesuaian yang tidak perlu dan mahal dalam strategi dan program pemasaran. Dari sudut pandang pemasaran budaya, dalam arti di atas jelas penting, akan tetapi seorang pemasar perlu memberikan respons pada semua jalan hidup dan nilai, ide, dan sikap, apakah itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau tidak. Aspek dasar dari budaya para antropologi memiliki kesamaan pendapat mengenai 3 karakteristik budaya. Yang pertama, budaya bukan pembawaan sejak lahir melainkan dipelajari. Yang kedua, berbagai bentuk budaya saling berhubungan atau kalau salah satu aspek budaya tersentuh, yang lain ikut terpengaruh. Yang ketiga, dimiliki bersama oleh anggota kelompok dan menjadi pembatas antara kelompok yang berbeda. Bagi pemasaran internasional, pencarian budaya universal merupakan orientasi yang bermanfaat. Budaya universal adalah modus tingkah laku yang ada dalam setiap budaya. Sejauh aspek lingkungan budaya bersifat universal, bukannya unik, para pemasar internasional dapat melakukan standarisasi berbagai aspek program pemasaran seperti rancangan produk dan komunikasi, yang merupakan 2 unsur pokok dalam program pemasaran. Selanjutnya, yang kedua ialah tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, cara berpikir seseorang, merasa dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya. Pemasaran internasional yang berhasil harus mengadopsi asumsi semua ini bila mereka ingin memahami dinamika pasar luar negeri. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa orang lain seperti disadari setiap orang bukanlah hal yang mudah. Kalau bahasa berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi. Hal ini terjadi terutama kalau bahasa dan budaya berbeda. Selanjutnya, pendekatan analitis faktor-faktor budaya. Alasan mengapa faktor-faktor budaya merupakan tantangan bagi pemasar global adalah bahwa semua ini tidak mudah terlihat. Budaya merupakan tingkah laku yang mudah dipelajari, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sulit bagi seseorang keluar dari kalangan yang tidak berpengalaman atau tidak terlatih untuk memahaminya. Dalam mencari budaya yang universal, suatu teori yang amat berguna mengenai motivasi manusia dikembangkan oleh Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa keinginan manusia dapat tersusun menjadi kebutuhan hipotesis yang relatif berjenjang. Setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi, kebutuhan lain atau yang lebih tinggi akan segera muncul untuk mendominasi individu tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ialah manfaat hipotesis jenjang kebutuhan untuk pasar internasional adalah sifatnya yang universal. Semakin tinggi sebuah pasar berkembang, semakin besar proporsi barang dan produk yang akan mengisi kebutuhan sosial dan penghargaan. Semakin besar proporsi barang dan produk, bukan lagi kebutuhan fisiologis. Salah satu cara sistematis untuk mengurangi sejauh mungkin persepsi kita mengenai kebutuhan pasar yang terhambat oleh pengalaman kita sendiri dikembangkan oleh James Lee. Lee menamakan referensi yang tidak disadari terhadap nilai budaya orang itu atau disingkat SRC atau Self-Reference Criteria. Dia mengupas masalah ini dan mengusulkan kerangka kerja sistematis terdiri dari 4 langkah untuk menghilangkan bentuk kecadokan ini. Yang pertama ialah tentukan masalah atau sasaran dalam arti sifat-sifat budaya, kebiasaan, dan norma negeri sendiri. Yang kedua, tentukan masalah atau sasaran dalam
arti sifat-sifat budaya, kebiasaan, atau norma-norma negara asing. Yang ketiga, pisahkan pengaruh CRT dalam masalah dan telitilah dengan hati-hati untuk mengetahui bagaimana hal itu mempersulit masalah. Yang keempat, tentukan ulang masalah ulang tanpa pengaruh SRC dalam sejarah untuk situasi pasar luar negeri. Salah satu unsur dari teori difusi inovasi adalah konsep adopsi. Adapun tahap-tahap dari proses adopsi ialah yang pertama, kesadaran. Dalam tahap ini pelanggan sudah mengetahui produk dan menggunakan dan untuk menyadari kali adanya produk atau inovasi. Yang kedua, minat. Dalam tahap ini pelanggan sudah mengetahui produk dan mempunyai minat pada produk itu. Yang ketiga, evaluasi. Dalam tahap ini individu tadi membayangkan menggunakan produk atau inovasi untuk memperoleh. Yang keempat, mencoba. Dalam tahap ini apakah akan mencoba atau tidak. Yang kelima, adopsi. Dalam tahap ini individu mungkin membeli produk yang lebih mahal yang telah dicoba tanpa membeli atau terus-menerus membeli atau pembelian berulang. Produk yang tidak terlalu mahal seperti pisau atau silet. Selanjutnya yang keempat ialah salah satu faktor pokok yang mempengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi adalah karakteristik inovasi itu sendiri. Rogers mengatakan ada 5 karakteristik yang mempunyai pengaruh besar dalam tingkat adopsi dari suatu inovasi tersebut, yaitu keunggulan kreatif, kecocokan, kompleksitas, dapat dibagi dan dapat dikomunikasikan. Negosiasi. Tantangan lintas budaya, salah satu peluang baik untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perbedaan lintas budaya adalah negosiasi. Dalam negosiasi internasional, para pemasar internasional berhadapan dengan mitra dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam. Produk industri berbagai faktor budaya mempunyai pengaruh penting pada pemasaran produk industri dan harus dikenali dalam merumuskan rencana pemasaran internasional. Perbedaan perjanjian yang menyangkut spesifikasi merupakan variabel penting secara internasional. Salah satu persyaratan utama dari kesuksesan usaha pemasaran adalah kegigihan. Produk konsumen atau produk pengamatan dan studi membenarkan bahwa tanpa tergantung pada kelas sosial dan pendapatan, budaya mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat laku konsumsi, penggunaan media, dan kepemilikan barang yang tahan lama. Nasionalisme adalah istilah yang menguraikan pengaruh kuat dan dari dunia kolektif yang dipancarkan oleh kelompok sosial, ekonomik, dan budaya yang kita miliki. Selanjutnya yang kelima ialah kita hidup di zaman arus nasionalisme yang tampaknya mengalir kedua arah. Di antara negara maju terdapat kecenderungan dan arah yang nyata ke arah pengakuan masyarakat dunia dan saling berketergantungan. Komplikasi lintas budaya dan saling pemecahan bisnis dilaksanakan dalam lingkungan yang selalu berubah. Bauran dari ekonomi, politik, dan budaya serta kenyataan dan peristiwa pribadi. Pemahaman yang berbeda dari kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi komersial seringkali terjadi bahkan ketika semua pihak termasuk dalam masyarakat konteks rendah yang sama dan transaksi itu menyatu dalam dokumen legal yang jarang dapat mengantisipasi semua hal-hal tidak terduga. Negosiasi lebih lanjut di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak seringkali diperlukan, dan pertimbangan praktis biasanya diberi bobot lebih banyak daripada interpretasi yang hanya berdasarkan pada legalitas karena hanya menyelesaikan secara umum yang benar-benar menang kalau terdapat perselisihan bisnis. Sekian materi yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.